على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب آداب الدارس والمدرس للشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله المتوفى سنة 3200 أو 32 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى, masih dalam adab seorang ad-daris atau al-muta'allim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yadhaku wala yukthirul kalama bila hajah wala ya'bathu biyadihi wala ghairiha wala yaltafitu bila hajah bal yuqbilu alal ustadhi munsitan lahu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan jangan dia tertawa. Ad-dhahak, ya, telah berlalu. Ad-dhahak adalah apa? Tertawa dengan membuka suara, ya. 6. Apa? Dengan membuka mulut, ya. 6. Ini ad-dhahak, dan tidak selayaknya ad-dhahak itu dilakukan di majelis. Apapun alasannya, ya, tidak selayaknya ada ad-dhahak di majelis. Ya. Ya, kalaupun ada hal yang lucu, ya, atau hal yang misalnya unik, maka dia tersenyum. Nah, dia tersenyum. Ya. Kalaupun ada hal yang betul-betul mengharuskan dia ketawa, maka hendaknya dia semaksimal mungkin menahan. Ya, kalaupun keluar jangan sampai ada suara yang keluar, ditutup mulutnya. Sebagaimana sebagian masyayikh, kalau ada hal yang sesuatu yang kisah ataupun kisah-kisah yang membuat dari kisah ulama terdahulu, atau ada hal yang memancing refleks untuk tertawa, maka mereka biasa menutup wajahnya, ya, yang tidak kelihatan dia tertawa begitu. Nah, adapun bukan pada hal-hal yang seperti itu, maka tidak boleh seorang itu tertawa. Apalagi ketika dibacakan hadis Nabi SAW, ya, dibacakan tafsir Al-Quran atau hal-hal yang berkenaan dengan ilmu agama, ini tersenyum saja, ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, apa alasannya kamu tersenyum? Atau apa yang membuat kamu tertawa? Ya, padahal ilmunya, materi yang disampaikan, tidak ada hal yang mengharuskan atau yang mengajak engkau tertawa. Ini min su'il adab, ya, adab yang buruk. Kemudian wala yukthirul kalama bila hajah, jangan dia terlalu banyak bicara tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Tentunya ini bukan dalam majelis ilmu. Kalau dalam majelis, maksud saya bukan ketika guru sedang menjelaskan, ya. Adapun ketika guru menjelaskan, maka tidak boleh dia berbicara sama sekali, ya. Allahumma kecuali kalau ada hajat yang mengharuskan. Karena dikatakan di sini la yukthir, tidak memperbanyak bicara, ya. Seandainya beliau mengatakan wala yatakallamu illa lihaja, makanya lebih tepat. Jangan dia berbicara di tengah guru menjelaskan, di tengah majelis, kecuali ada hajat. Jadi ketika guru sedang berbicara, yang dilarang itu bukan iksarul kalam, bukan taksirul kalam, bukan memperbanyak berbicara, tapi berbicara itu sendiri dilarang min babil adab. Ketika guru sedang menjelaskan, maka berbicara itu sendiri dilarang, walaupun tidak banyak, kecuali untuk hajat, ya. Sebagaimana terjadi pada sebagian ulama, di tengah-tengah majelis tiba-tiba penanya patah, kemudian dia teriak ke teman-temannya, siapa yang mau menjual penanya dengan harga 2 dinar, 1 dinar, ya, karena dia butuhkan segera untuk mencatat, tidak bisa nunggu, ya. Ini hajat yang seperti ini, ya. Nah, adapun yang tidak ada hajat, termasuk di dalamnya bukan dalam kategori hajat, adalah meminta penjelasan dari temannya. Ya, ada gurunya mau menjelaskan di depan, ngapain tanya ke teman? Tanya ke gurunya kalau tidak jelas. Ini bukan hajat. Ini bukan hajat. Jelas ya? Maka hendaknya seorang ketika di tengah-tengah majelis
di tengah-tengah materi, maka tidak ada berbicara kecuali ada hajat yang mengharuskan. Wala ya'bathu biyadihi wala ghairiha, jangan dia bermain-main dengan tangannya atau dengan yang lain. Ya, sambil mendengarkan gurunya dia putar-putar pulpen begini, ya, misalnya. Ini ya'bas dengan tangannya. Ya. Sambil mendengar taklim saya dia mengecek handphonenya. Ada notifikasi masuk. Ini hal yang tidak dibenarkan dalam majelis. Jangan dia melakukan abas, hal yang sia-sia dengan tangannya atau dengan hal lainnya. Ya. Apa saja. Dia bermain-main dengan pakaiannya, mutar-mutar misalnya, atau dengan kopiahnya atau apapun. Ya, jangan ya abas dengan tangannya. Tangannya pegang pulpen kalau butuh menulis. Kalau tidak, tenang. Ya. Wala yaltafit bila hajat. Jangan dia menoleh tanpa ada hajat. Ini tadi. Ya, jangan dia menoleh tanpa ada hajat. Hanya karena ada kejadian di luar sana, tidak boleh dia, apapun yang terjadi di luar sana, ya, jangan dia menoleh keluar ketika gurunya sedang menjelaskan. Karena itu menunjukkan kurangnya iqbal, kurangnya iqbal, ya, antusias untuk mendengar, kurangnya antusias untuk mendengar. Ada kejadian di depan, ya, ada barang yang jatuh, ada orang perbaiki sound system misalnya lagi kurang bagus. Ustadznya menjelaskan, jangan tertuju matanya ke yang memperbaiki, biar saya dia tetap ke mata guru, jangan pedulikan apa-apa yang lain. Ya, tetap memperhatikan pelajaran. Jangan dia menoleh tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Bal yaqbalu al-ustadz munsitan lahu. Selayaknya dia tetap menghadap ke gurunya, antusias mendengarkan pelajarannya, munsitan lahu, dalam keadaan diam. Ya, insat, diam dan menutup mulutnya. Wala yasbiqu ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin illa an ya'lama ridahu fayastadilla ala fadilatil muta'allim. Ya. Jangan si murid mendahului gurunya, ya, untuk menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab suatu soal. Ya, kecuali kalau gurunya mengetahui atau diizinkan atau memang makamnya guru mengatakan silakan siapa yang mau jawab pertanyaan ini misalnya. Iya. Fa yastadilla ala fadilatil muta'allim. Ya. Yang dengannya guru bisa menggunakan itu untuk menunjukkan keutamaan pembelajar tersebut. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada guru, baik dalam majelis resmi, majelis seperti sekarang majelis resmi, atau hanya sekedar majelis mudzakarah, duduk-duduk ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang bertanya kepada guru, maka di sini walaupun si murid tahu jawabannya, dia tidak boleh mendahului gurunya menjawab. Ya, jangan dia mendahului dalam menjawab, jangan dia mendahului dalam mensyarah masalah. Yani kalau ada yang lebih berilmu dibandingkan dia, walaupun dia tahu, dia diam begitu. Min babi tawadhu. Min bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir. Dahulukan yang lebih tua dalam usia atau dalam hal ilmu. Iya. Dan ini antara adab yang buruk terkadang terjadi di tengah majelis, ketika seorang guru ditujukan pertanyaan kepadanya, muridnya yang menjawab. Ya, dan sudah ada contoh yang buruk pada pentolannya Mu'tazilah. Sebelumnya Amr bin Ubaid. Ya. Yang dia ini muridnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Di zaman Al-Hasan Al-Basri itu Khawarij lagi besar-besarnya. Khawarij lagi besar-besarnya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian ada seorang datang ke majelisnya Al-Hasan Al-Basri, kemudian bertanya tentang pelaku hukum orang yang membunuh. Apa hukum pelaku dosa besar, orang yang membunuh? Maka beliau Al-Hasan Al-Basri bukan tidak tahu jawabannya kan jelas, cuman fitnah. Artinya kalau beliau jawab yang menyelisih mazhabnya Khawarij, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah besar, ya, apakah keributan atau yang semacamnya. Beliau mikir bagaimana cara menjawab dengan jawaban yang tepat, yang pas, karena jawabannya terlalu mudah tentunya. Jawabannya kan jelas bagi para ulama, bahwa hukum pelaku dosa besar apa hukumnya, jelas jawabannya. Al-Hasan Al-Basri tidak mungkin tidak tahu. Cuman kenapa beliau berpikir, yakni bagaimana cara menyampaikan jawaban yang pas biar tidak menimbulkan
kegaduhan karena mazhabnya Khawarij lagi besar-besarnya di zaman itu. Maka ketika beliau sedang berpikir, ada seorang muridnya nyeletuk, apa kita bilang sini cokdok, langsung dia yang jawab. Dia katakan fi manzilah baina manzilatain, fi manzilah baina al manzilatain. Ya, dia berada di antara dua tempat, tidak mukmin tidak kafir, di tengah-tengahnya. Tidak mukmin tidak kafir, di tengah-tengahnya. Nah, ini jawaban inisiatif dia dari yang menurut dia ini gabungan dari dalil-dalil yang ada. Ya, karena ini murid seniornya Hasan Al-Basri ini. Ya, dia berpikir keilmuannya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Dia pun menggunakan dalil-dalil yang ada di kepalanya yang menurut dia ini gabungan dari dalil-dalil yang ada. Iya, tidak dikatakan mukmin, enggak dikatakan kafir. Fi manzilah baina al-manzilatain. Maka ini adab yang buruk. Adab yang buruk menjawab pertanyaan yang pada dasarnya pertanyaan ditujukan kepada gurunya. Kita sampai sini. Nah, dan semisal dengannya termasuk adab yang buruk adalah mentalkin guru. Mentalkin guru tidak dibolehkan kecuali kalau guru meminta. Kita tidak berbicara mimbab riwayah ya. Dalam periwayatan hadis, mentalkin guru kemudian guru menerima talkin itu membuat si guru dhaif hadisnya. Misalnya gurunya lupa apa kelanjutan hadisnya, muridnya bantuin, kemudian gurunya ikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, ini dhaif hadisnya si guru. Tidak boleh talqin dalam riwayat karena menunjukkan dia dawatnya tidak kuat dan dia asal menerima dari siapa saja. Tapi dalam bab riwayah, kalau guru lupa sesuatu, misalnya gurunya mengatakan terbagi jadi 5, kemudian yang keempat dia lupa apa yang kelima, dia berpikir kemudian ada muridnya yang menambah yang kelima ini tidak dibenarkan. Jelas? Bukan termasuk adab membantu mengingatkan guru pada hal-hal yang dia tidak minta diingatkan. Ya, kecuali kalau akhirnya dia serahkan, siapa yang bisa mengingat yang kelima, apa yang kelima saya lupa, enggak ya, silakan ditambahkan, silakan, tidak ada masalah ketika itu. Tapi tanpa diminta dia mentalkin gurunya, ini laisa minal adab. Jelas? Ya, bukan termasuk adab. Dalam bentuk bagaimanapun, selama tidak diizinkan oleh guru, jangan, walaupun kamu tahu. Ya. Di sini bukan tempatnya untuk memperbaiki dan seterusnya. Kecuali kalaupun si gurunya keliru atau salah, dia bisa hampiri nanti di luar majelis. Diberitahu di dalam konteks bertanya, ya Ustadz, ya Syekh, kalau nggak salah dulu antum bilangnya ini, bukan itu. Yang mana yang benar kali? Dia sampai sini. Jadi diingatkan dengan ucapan dia sendiri yang dulu. Jangan sampai yang sekarang yang benar, yang dulu salah. Kan begitu. Mimbab istifsar, cari tahu. Ya, jelas sampai sini. Nah, maka tidak menjawab pertanyaan ditujukan kepada guru dan juga tidak mentalkin guru dengan jawaban apapun, dengan materi, dengan hal apapun yang dilupa oleh guru, kecuali kalau gurunya mengizinkan atau meminta. Kata beliau rahimahullah, wala yaqra wala ustadhihi 'inda syughli qalbihi wa malalihi wa ghammihi wa nu'asihi wa nahwi dhalika mimma yashuqqu alaihi au yamna'uhu istifa' asy-syarh, yamna'uhu istifa' asy-syarh. Jangan dia membaca kepada gurunya dalam keadaan gurunya sibuk hatinya, ya, atau gurunya lagi bosan, gurunya lagi gham, sedih, atau gurunya lagi ngantuk, ya, atau keadaan-keadaan di mana guru sulit untuk menyampaikan pelajaran, ya, atau membuat dia kurang bisa untuk menyampaikan syarah penjelasan secara sempurna, secara baik. Nah, ini di zaman-zaman dahulu seperti itu. Datang ke guru, pas momennya gurunya nggak tepat, lagi ngantuk atau lagi capek, lagi jenuh, sudah seharian ngajar misalnya, mau menyampaikan hadis, menyampaikan ini, pas dia datang tiba-tiba di waktu-waktu tubuhnya gurunya istirahat atau sedang jenuh, maka jangan dia paksakan, ya Syekh, Anda dengarkan saja. Ya, saya baca. Ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Sampai sini. Karena itulah waktu berapa tahun lalu kedatangan Syekh Wasiullah Al-Abbas yang pertama di Makassar waktu itu. Saya pernah datang ke hotel beliau langsung, ke hotel beliau, kamar beliau. Kemudian saya minta untuk ya yang awal setelah ngobrol-ngobrol tanya beberapa permasalahan mustalahul hadis. Saya tanyakan beberapa permasalahan. Setelah itu saya minta
ijazah, ya kemudian beliau beri. Setelah itu saya bilang, ya Syekh, saya ingin membaca beberapa risalah ringkas yang pendek-pendek saja, teman-teman. Ya, beliau kebetulan waktu itu pas mau dipijit. Ya, maksud saya kan kalau mimbabi riwayah kan sekedar didengar itu sudah cukup, walaupun saya yang sambil dipijit dia dengarkan, oke, cukup gitu. Nah, tapi beliau mengatakan tidak bisa, saya lagi mau dipijit, jadi khawatirnya terlalu santai atau Anda fokus dan seterusnya. Maka ini mimbabil adab, ya. Guru juga harus menerapkan hal itu, bahwa kalau dia lagi jenuh, dia lagi bosan, dia lagi ini, jangan mengajar atau jangan menerima bacaan dari murid. Demikian pula si murid ketika melihat gurunya seperti itu, jangan dia memaksa, jangan dia ngotot sedikit saja, ini kapan lagi gini, kapan lagi antum datang ke Indonesia, jarang, jangan memaksa, ya. Nah, karena keberkahan ilmu dari hal-hal kecil seperti itu, ya. Mungkin dia kehilangan sesuatu yang menurut dia, oh saya nggak dapat, tapi karena adab dia kepada gurunya, Allah memberkahi dia, Allah memberkahi ilmunya yang sedikit tersebut, ya. Nah, maka ini dua hal atau hal yang harus diperhatikan, baik si guru maupun si murid. Ya. Si guru memperhatikan kondisi dirinya, saya layak keadaan saya sekarang cocok untuk mengajar atau tidak. Si murid juga melihat apakah cocok saya membaca kepada guru atau tidak. Wala yas'aluhu an syai'in fi ghairi mawdhihi illa an ya'lama min halihi annahu la yakrahu. Ini. Jangan dia bertanya kepada gurunya, ya, dengan pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi, bukan maudhu'nya yang dibahas sekarang. Pertanyaan di luar materi jangan, kecuali kalau dia tahu gurunya tidak masalah, la yakrahu, tidak membencinya, yakni tidak ada masalah dia bertanya. Misalnya kebiasaan gurunya setelah pelajaran nanya apa saja, boleh. Ya, sudah sampai sini. Tapi kalau misalnya dia belum mengetahui kebiasaan gurunya, ya, atau ini dia baru pertama kali belajar sama guru ini, dia belum tahu kebiasaan gurunya, maka jangan dia menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Kalaupun mau, minta izin. Syekh, boleh saya minta saya mau bertanya di luar pelajaran, boleh atau tidak? Kalau syekhnya mengizinkan silakan, kalau tidak ya jangan. Ya. Ini termasuk adab. Jangan dia bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan di luar materi, kecuali kalau gurunya mengizinkan atau ditahu dari kebiasaan dia bahwa di majelis ini bebas bertanya. Wala yalihu fi su'al ilhaham mudjarra. Jangan dia ngotot dalam bertanya dengan kengototan yang membuat gurunya itu dajar, jengkel. Gurunya mengatakan tidak bisa menerima pertanyaan ini pertanyaan tolong dijawab dulu, enggak menerima pertanyaan, masih ngotot bertanya. Atau sudah dijawab, dia lanjut lagi pertanyaannya, dijawab, ngotot lagi, lanjut pertanyaannya, ya. Atau misalnya dijawab dengan hal yang berbeda dengan apa yang dia tahu selama ini, dia ngotot, tapi seperti ini, ya, ini tidak dibenarkan. Ini kalau kamu tahu ilmunya, ngapain kamu tanya? Ya kan? Kalau kamu sudah tahu jawabannya, ngapain kamu tanya? Ya. Kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, nanya untuk nikash gurunya. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Jelas? Nah, maka jangan dia ngotot dalam bertanya yang bisa membuat gurunya itu jengkel kepadanya. Karena itu akan menghilangkan keberkahan ilmunya. Wa yaghtanimu su'alahu 'inda tibi nafsihi wa faraghihi. Nah, kalau gurunya lagi santai, lagi silakan bertanya. Jadikan itu sebagai ghanimah, yaghtanim. Manfaatkan betul kesempatan ketika si guru lagi santai, si guru lagi siap untuk menerima pertanyaan, tanyakan, memang maksimalkan. Karena itu diantara hal yang adab ya diantara hal kebiasaan yang baik bagi seorang murid, kapan muncul pertanyaan di luar majelis, dia catat, jangan dia ingat-ingat, dia tulis. Ini saya mau tanyakan, tulis. Jangan nanti di pelajaran saya tanyakan, bentar pelajaran lupa. Ditulis apa yang mau ditanyakan. Punya buku saku sendiri, buku catatan atau yang semacamnya. Dia lagi di luar, lagi di mana, lagi kepikiran, ya ada masalah ini, ditulis. Kapan tiba waktu fursah seperti ini, kesempatan seperti ini, si guru lagi santai, mempersilakan pertanyaan dan panjang waktunya, misalnya dimaksimalkan, tanya. Ya, semua pertanyaan yang dia inginkan. Itu namanya ightinam, memanfaatkan kesempatan. Wa yatalaffafu fi su'alihi. Hendaknya dia lemah lembut dalam bertanya.
wa yuhsinu khitabahu, memperbaiki caranya bicara kepada gurunya, jangan seperti bicara kepada temannya, baik dalam majelis maupun di luar majelis, obrolan atau melalui sosial media, chatting atau yang semacamnya. Jangan datang, afwan Ustaz mau bertanya. Ya. Jelas? Di antara adab adalah taqdimu ad-du'a qabla soal, mendahulukan doa sebelum soal. Dan ahsanallahu ilaikum mau bertanya. Afwan mau bertanya. Nah, dan ini yang kita lihat dari majelis para alim ulama, di mana murid-murid mereka terdidik dengan itu. Ya, ad-du'a qabla soal, mendoakan sebelum bertanya. Ya. 6. Memanggilnya dengan kalimat jamak, dari katakan anta, misalnya antum, ya. 6. Atau fadilatikum atau yang semacamnya. Ya, ini termasuk dari bentuk-bentuk khitab yang baik. Sebelum bertanya, apa kalau misalnya melalui chatting atau yang semacamnya, jangan langsung nanya, minta izin boleh bertanya atau tidak, kalau memang nggak ditahu kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaan gurunya mengatakan ya sudah, kalau ada pertanyaan langsung kirim saja, ya kirim saja, tidak usah minta izin, mau ngirim pertanyaan langsung kirim saja, nanti dijawab kalau ada waktu, ya tidak masalah. Tapi hukum asalnya, kalau kita nggak tahu kebiasaan guru, kita nggak tahu gimana orangnya, misalnya baru pertama kali belajar kepadanya, maka asalnya seorang seperti itu. Wala yastahi soal amma ushkila alaih, jangan dia takut malu bertanya apa-apa yang tidak jelas. Ya, jangan, walaupun pelajarannya sudah lewat, walaupun sudah ini, wah masa ya pertanyaan masalah ini saya masih tanyakan, malu didengar teman-teman misalnya, malu didengar teman-teman kalau saya bertanya masalah ini. Ya, ini rasa malu yang tercela, sudah kita jelaskan ya, tidak ada malu dalam ilmu. Bal yastawdihuhu akmala istidah, selayaknya dia meminta taudih, penjelasan dari gurunya dengan penjelasan yang sempurna, yang jelas. Kalau perlu sebelum keluar dari majelis gurunya, jangan dia membiarkan gurunya meninggalkan kelas sebelum dia meminta penjelasan dari apa yang kurang jelas. Faman raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu, wa man raqqa wajhuhu inda su'al dhahara naqsuhu inda ijtima'ir rijal. Siapa yang mukanya tipis, maka tipis juga ilmunya. Maksudnya apa? Seorang kalau murid harus bermuka tebal, tidak ada malu bertanya, biar dibilangin orang masa begini tidak tahu, masa masalah seperti ini juga ditanyakan. Ya, tidak boleh seorang harus tidak tahu malu dalam bertanya, tanda kutip ya, tidak tahu malu dalam bertanya. Artinya terserah orang mau bilang apa, ini masalah seperti ini kok masih ditanyakan, ini guru sudah jelaskan masih ditanyakan lagi. Kalau memang tidak jelas ditanyakan. Ya, siapa yang tidak tebal muka, yang tipis mukanya, maka tipis juga ilmunya. Siapa yang tebal mukanya, tebal juga ilmunya. Kata beliau, siapa yang tipis wajahnya ketika bertanya, yakni selalu sungkan, malu-malu, atau malah mungkin gengsi bertanya karena kedudukan dia begini dan begitu, ya, maka akan nampak kekurangan dia ketika berkumpul ar-rijal. Ya, ketika orang-orang sebayanya berkumpul akan nampak kekurangan dia. Ya, dia tidak tahu kenapa dia tidak bertanya. Nah, wa idza qala lahu al-ustad, ini penting, wa idza qala lahu al-ustad fahimta fala yaqul na'am hatta yattadhiha lahu al-maqsuda idahan jaliyah li'alla yakdhiba wa yafut al-faham. Kalau gurunya bertanya, sudah faham pelajarannya? Jangan dia mengatakan iya sampai dia betul-betul sudah faham yang dimaksudkan dengan penjelasan yang jelas. Kalau dia ditanya sudah faham, lantas dia bilang iya padahal tidak, maka dia terjatuh dalam kadzib, kebohongan. Jadi jangan dia bilang iya kalau belum paham, li'alla yakdzib, agar dia tidak berbohong, wa yafutahul faham, sehingga menyebabkan dia kehilangan pemahaman, tidak paham masalahnya. Ya. Kalau dia tidak paham, bilang tidak paham, biar ustadznya menjelaskan kembali, gurunya menjelaskan kembali. Jangan sok-sok bilang paham atau malu-malu untuk mengatakan paham. Jangan malu-malu mengatakan belum paham. Tidak apa-apa. Mending malu di majelis daripada malu di luar sana. Ketika sudah terjun ke medan dakwah, ditanyai sesuatu dan dia menjawab dengan salah karena kesalahpahaman dia dari awal. Ya, ini dia malu di majelis. Wala yastahi min qawlihi lam afham. Jangan malu mengatakan saya belum paham, biar
Ya, hatta wali guru mengatakan, masa kamu belum paham? Saya sudah jelaskan 2-3 kali. Jangan jangan terteror dengan ucapan itu. Oh, Ustaz bilang sudah berapa kali, masa belum paham? Ya, kalau yang belum paham bilang nggak paham. Ya. Li'anna istifaqahu yuhassilu lahu masalihah ajilah wa ajilah. Ya. Karena istifaq, meminta kejelasan kepada guru pada hal-hal yang dia tidak paham, itu akan melahirkan berbagai maslahat ajilah, yang maslahat sekarang atau maslahat yang akan datang. Sekarang berkenaan dengan pelajarannya, akan datang berkenaan dengan dia kelak akan mengajarkan ilmu itu kepada muridnya. Manfaat al-ajilah, ajilah itu sekarang, manfaat sekarang, manfaat segera. Faminal ajilah hifdzul masalah, di antara maslahat yang bisa dia segera dapatkan ketika dia minta pemahaman dari guru, minta difahamkan oleh guru, di antara maslahat yang segera didapatkan adalah hifdzul masalah, dia bisa menghafal permasalahan dengan jawabannya. Ya, dia bisa apa? Menjaganya. Wasalamatuhu min kadzib, dia tidak dianggap berdusta. Ya, tidak paham bilang paham, dusta. Dia bisa selamat dari dusta. Wa nifaqin, kemunafikan. Wa idharihi fahmi ma lam yakun fahmahu minha. Dia selamat dari kemunafikan, ya, dikarenakan nifak itu adalah menampakkan sesuatu yang berbeda. Dia menampakkan faham padahal lam yakun fahmahu minha, dia belum memahaminya. Ya. Wa minha, di antara maslahat yang ajilah, yang maslahat saat itu yang bisa dia dapatkan, wusuqul ustadi bi'tinaihi wa raghbatihi wa kamali aqlihi wa wara'ihi wa milkihi li nafsihi wa adami nifaqih. Di antara maslahat yang segera didapatkan, ya, adalah ustadz jadi percaya. Ya, percaya kepada muridnya bahwa dia itina dengan pelajaran, dia perhatian dengan pelajarannya. Ya. Wa raghbatihi, dia antusias. Wa kamali aqlihi, ini akalnya bagus, mudah faham, atau walaupun dijelaskan beberapa kali akhirnya faham, berarti bagus. Wa wara'ihi, dia tahu bahwa muridnya ini wara'. Ya. Dia bisa menguasai dirinya dan tidak nifak. Wara' artinya dia tidak mengatakan, ya, dia menjauhi dusta. Wara' dalam hal ini. Itu manfaat ajilah yang didapatkan kalau dia mengatakan saya tidak paham, atau kalau dia meminta penjelasan dari guru, itu manfaat yang bisa didapatkan. Wa minal ajilah, di antara maslahat masalih yang ajilah yang akan datang, subutus sawabi fi qalbihi daiman. Ya, jawaban yang benar akan selalu melekat di kepalanya. Karena kalau dia tidak tahu kemudian dia bertanya lantas dijawab, ini akan, perhatikan, ini akan melahirkan menjadi memori jangka panjang. Memori jangka panjang. Ya. Sudah sampai sini. Memori suatu hafalan akan masuk ke memori jangka panjang di otak itu kalau disertai dengan emosi. Ya. Disertai dengan emosi. Ini perasaan tertentu. Ya, ketika guru mengajar begitu saja tanpa disertai dengan emosi dan tanpa disertai dengan perhatian dan semacamnya, itu beda dengan ketika guru mendatangi, dilihat satu-satu, didengar satu-satu, diamati satu-satu. Itu pengalamannya lebih jelas, ya kan? Jadi ada pengalaman ketika dia mendapatkan ilmu. Nah, pengalaman ini yang membuat ilmu itu masuk ke memori jangka panjangnya. Ya, emosi bukan pemarah, ya, emosi itu kan, ya, emosi, sedih, gembira atau bahagia itu emosi semua. Ya. Jadi ketika dia tidak paham, saya tidak paham ini, dia nanya, gurunya menjelaskan dengan baik, ya, dia akan teringat, saya dulu pernah nanya ini dan jawabannya ini. Itu kan beda kalau sekedar gurunya menjelaskan gitu kemudian dia dengarkan, iya, saya hafal, saya paham, sudah. Lebih kuat kalau awalnya dia tidak paham, kemudian dia nanya, kemudian dijelaskan. Ada pengalamannya, kan begitu. Bahwa saya pernah tidak tahu. Karena itulah perhatikan, ketika seorang melupakan hafalannya, ada yang pernah dihafal terus dia lupa, jangan buru-buru untuk melihat ayat ini apa lanjutannya. Jangan buru-buru buka mushaf, jangan.
Ya. Ada hafalan matan dia lupa, jangan buru-buru buka matannya. Dipaksa dulu semaksimal mungkin, ingat apa lanjutannya, apa selanjutnya. Jelas ya? Ya. Kalau sudah mentok, betul-betul mentok, baru lihat. Nah ini pengalamannya ada, experience-nya ada. Itu akan lebih melekat di pikiran. Saya dulu pernah lupa begini, saya ingat keras, kemudian oh jawabannya ini. Pas saya lihat buku ini jawabannya. Itu akan lebih melekat di benak dibandingkan lupa buka, gitu ya. Nah, maka ini subutus shawab fi qalbihi daiman. Jawaban yang benar dari permasalahan atau hal yang dia tidak tahu itu akan tinggal dalam hatinya di memori jangka panjangnya. Terus. Wa atiyadihi hadhihi tariqatil mardiyah. Wa atiyadihi, dan dia manfaat lain adalah dia akan punya kebiasaan baik. Ya, yakni kebiasaan yang diridhoi ini. Setiap kali dia tidak tahu nanya, tidak paham jangan bilang paham. Ini tariqah mardiyah. Wal akhlaq ar-radiyah, dan akhlak yang baik. Ya, menjauhi kedustaan, kemunafikan dalam tanda kutip di sini ya, karena dia menampakkan paham padahal tidak. Ya, ini semua termasuk akhlak-akhlak yang baik. Qala rahimahullah wa anil Khalil bin Ahmad manzilatul jahli bainal haya'i wal unfah. Ya. Kata Al Khalil bin Ahmad, guru dari siapa? Sibawayh, Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi. Ya. Kata beliau, kedudukan kebodohan itu antara malu sama apa namanya? Kasar. Malu tidak nanya. Kasar kurang bagus cara bertanya, ngotot. Nah, kejahilan itu berada di antaranya. Ya. Ini kata Al Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala. Taib. Cukup ini adab berkenaan dengan murid. Masih ada beberapa adab yang lain sebelum ditutup oleh penulis rahimahullahu taala. Taib, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta